Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Suwangi merupakan tokoh legenda yang sangat menakutkan di tanah Papua juga di Maluku. Konon, sosok ini sangat ditakuti karena bisa menyebabkan orang-orang yang menjadi korbannya menderita penyakit yang aneh hingga berujung pada kematian. Suwangi sangat ditakuti masyarakat karena banyak digunakan untuk membunuh orang, terutama yang tidak disukai. Keberadaan Suwangi hidup berbaur bersama warga setempat, walau sebenarnya menetap di hutan. Suwangi sebenarnya merupakan seorang manusia. Hanya saja dia berubah bentuk menjadi makhluk astral setelah menjalankan ritual khusus. Dalam adat kepercayaan masyarakat di Papua, motif orang-orang yang berubah menjadi Suwangi adalah untuk balas dendam. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ilmu hitamnya dipelajari untuk menjadi kaya raya dan sakti mandraguna. Setelah melakukan ritual tertentu, seorang Suwangi bisa berubah menjadi bola api mengerikan. Digambarkan, jika bola api itu memiliki gigi panjang tajam dan sepasang mata berwarna merah menyala. Suwangi tidak kasat mata, hanya bisa dilihat oleh orang-orang berilmu saja. Banyak warga di Kepulauan Yapen enggan berkomentar terkait Suwangi. Mitosnya, jika berani bercerita, maka nyawa menjadi taruhan. Walaupun begitu, karena banyaknya cerita simpang siur terkait Suwangi, maka banyak pula warga yang mulai membuka suara terkait keberadaan dan asal-usul Suwangi. Konon kabarnya, berubahnya manusia menjadi wujud Suwangi dilalui dengan proses yang panjang. Misalnya, sang Suwangi harus memakan daun khusus, yang hingga saat ini tidak pernah ada yang tahu betul sebutan daun tersebut. Bahkan proses untuk menjadi Suwangi harus menyediakan tumbal dari keturunan atau keluarganya sendiri. Jika manusia yang mendalami ilmu tersebut tidak melaksanakan salah satu syarat yang diajukan, bisa berakibat gangguan jiwa. Di masyarakat Ternate, istilah Suwangi dipergunakan untuk penduduk desa yang diduga melakukan praktik kanibalisme. Diyakini, sosok Suwangi kerap memakan daging manusia, dan dalam aksinya tidak perlu hadir di tempat kejadian, karena bisa dilakukan dari jarak jauh. Tuduhan ini pun berakibat fatal, karena mereka yang dituduh sebagai sosok Suwangi bisa dibunuh dan mayatnya akan dibuang ke laut. Konon, saat mengincar korbannya, Suwangi akan terbang menggunakan pelepah daun dan menyelinap masuk ke rumah orang itu. Suwangi juga diketahui bisa berubah wujud menjadi binatang apa saja, namun biasanya menjelma menjadi seekor cicak, sehingga mudah memasuki tempat tinggal korban. Yang menakutkan bukan hanya wujud dari Suwangi, melainkan apa yang bisa dilakukan terhadap orang-orang yang diincarnya. Ketika ada yang meminta melakukan kejahatan, Suwangi biasanya membunuh korban dengan berkelompok, semacam pembunuh bayaran, walau kadang-kadang juga melakukan dengan kemauan sendiri. Diketahui, ada dua cara Suwangi dalam menghabisi nyawa korbannya. Salah satunya dengan jalan doti-doti, yakni semacam ilmu hitam atau santet yang dikirim pada orang yang ingin dibunuh. Saat akan mengirimkan santet ini, biasanya Suwangi akan membaca arah angin terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya doti-doti itu bisa sampai ke korban bersama angin,
dan tidak akan berbalik pada Swangi itu sendiri. Ketika mendapat arah angin yang tepat, Swangi akan menjentikan benda-benda yang ingin dimasukkan ke tubuh korban dengan cara gaib. Biasanya, benda-benda santet yang dikirim adalah kayu-kayuan atau dedaunan. Ketika ilmu hitam itu sampai, tubuh korban dipenuhi benda-benda asing yang merusak tubuh mereka secara perlahan-lahan, hingga akhirnya meninggal dunia. Cara lain Swangi dalam melakukan perbuatan jahatnya adalah dengan membunuh korbannya secara langsung. Ketika menerapkan cara ini, Swangi akan mengintai korban terlebih dahulu agar perbuatannya tidak dilihat oleh orang lain. Ketika orang yang ingin dibunuh dengan sendirian, Swangi akan melemparnya dengan batu kecil atau tanah yang sudah diberi mantra, sehingga orang itu langsung tidak sadarkan diri. Setelahnya, Swangi akan memukul, menendang, atau membanting tubuh korban berkali-kali dalam keadaan tidak berpakaian. Hal ini dimaksudkan agar ketika ditemukan nanti, tidak ada bekas-bekas kekerasan yang ditemukan di baju korban. Ketika korbannya merupakan ibu hamil, janin yang ada di rahim bisa sampai keluar. Dan jika korbannya adalah anak-anak, lehernya cukup dipatahkan untuk membunuhnya. Setelah menghabisi korban, Swangi akan menjilat luka-luka yang ada di tubuh korban. Dan secara gaib, semua luka tertutup dengan sendirinya. Selain langsung menghabisi sosok incarannya, Swangi juga bisa melakukan penyiksaan terlebih dahulu sebelum membunuh. Caranya adalah dengan membuat si korban tidak sadarkan diri, lalu akan dimasukkan benda gaib berbentuk telur ke dalam mulut korban. Telur yang masuk ke dalam tubuh itu akan berubah menjadi seekor kadal yang membuat tersiksa sebelum akhirnya meninggal sesuai dengan cara yang diinginkan. Biasanya, orang yang menjadi korban akan meninggal dengan cara terjatuh, kecelakaan, ataupun dengan cara lain yang tidak menimbulkan kecurigaan pada Swangi. Sebelumnya, Swangi akan mengambil rambut korban untuk diberikan pada orang yang menyuruhnya, yang kemudian dijadikan bukti atas kejahatan si korban. Setelah korban dikuburkan, Swangi akan datang ke kuburan untuk mengambil telur yang ada dalam mayat dengan cara gaib. Ada juga yang mengatakan bahwa kedatangan Swangi akan mengambil kepala dari mayat korbannya. Bagi orang-orang yang mempercayai hal ini, apabila ada salah satu anggota keluarga yang meninggal, maka mereka akan menjaga makam hingga beberapa hari, agar Swangi tidak datang menjalankan niatnya. Kabarnya, jika Swangi berhasil melakukan itu, dia akan bernyanyi-nyanyi dan menari di depan rumah orang yang memerintahkan mereka untuk merayakan kemenangan. Dan apabila korban Swangi adalah seorang yang memiliki peranan penting di masyarakat Papua, ataupun orang yang berilmu cukup mumpuni, Swangi bisa membunuh orang itu hingga 3 kali di waktu yang berbeda. Swangi memang sangat menakutkan bagi orang-orang yang mempercayai keberadaannya. Apalagi tidak ada cara tertentu untuk menangkal ilmu hitam dari Swangi. Hanya ada mitos-mitos untuk mengetahui keberadaan Swangi ketika berbaur bersama masyarakat. Salah satu mitos itu adalah bahwa ketika mencium bau khas seperti binatang kuskus di sekitaran, sebaiknya masuk ke rumah dan berlindung. Konon, bau kuskus menandakan Swangi berada tidak jauh dari lokasi. Swangi juga dapat dikenali dari beberapa pantangan. Misalnya adalah, jika anti terhadap jeruk purut, ikan popo bibi juga takut dengan coral laut. Biasanya jika menemui benda-benda itu, maka langsung menjadi beringas dan jahat. Mitos lainnya adalah, sosok Swangi diyakini memiliki ciri khas berupa tato di beberapa bagian tubuhnya. Tato itu menunjukkan berapa banyak korban yang sudah dibunuhnya. Semakin banyak korban, maka semakin penuh tato di tubuh Swangi. Memiliki ilmu hitam dan kesaktian yang cukup menakutkan bukan berarti tidak memiliki kelemahan, karena mereka sebenarnya juga manusia biasa yang bisa dibunuh. Maka tidak jarang, perburuan Swangi untuk dimusnahkan juga dilakukan oleh beberapa masyarakat. Kelemahan Swangi ada pada diri mereka sendiri yang memiliki pantangan. Salah satunya, ketika membangkitkan korban yang dibunuh, apabila saat itu pembunuhan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dari sosok Swangi,
mereka pantang untuk bertemu dengan mayat hidup itu secara bersamaan. Kalau tidak, maka korbannya akan mengenali mereka. Selain itu, ketika mengambil rambut korban sebagai bukti kejahatan, Suwangi tidak boleh memberi rambut itu pada orang yang menyuruhnya melakukan kejahatan sebelum mayat korban dikuburkan. Apabila dilanggar dan orang yang menyuruhnya itu melayat ke pemakaman korban, maka korban akan langsung bangkit dan menuju orang tersebut. Legenda Suwangi yang menyeramkan tidak hanya ada di tanah Papua. Di Maluku Utara misalnya, di sana Suwangi juga disebut Suwangi, yang dikenal merupakan sosok menyeramkan dan suka mengincar korban manusia. Bagi orang Maluku, sosok Suwangi pertama kali muncul di sebuah daerah bersama Suwangi di Maluku Utara. Oleh karena itu, nama tempat itu pun langsung melekat pada urban legend tersebut. Cerita tentang Suwangi yang paling diingat adalah kejadian di akhir tahun 1999 hingga awal tahun 2000, di mana saat itu konflik di Maluku Utara sedang berlangsung. Daerah Suwangi pun tak terhindar dari imbas konflik antar saudara yang sangat sengit dan sempat menjadi isu nasional. Di tengah-tengah konflik di Suwangi, sesosok gadis misterius muncul di beberapa tempat tinggal masyarakat. Konon, kecantikan gadis ini dapat meluluhkan hati setiap pemuda di daerah tersebut. Banyak pemuda seolah terbius dengan kecantikannya dan siap berhubungan. Namun ketika sudah dekat, gadis ini akan menyerang pemuda yang terjerat rayuannya dan melahap alat kelaminnya hingga tewas. Segera, gadis tersebut menjadi urban legend di daerah itu. Bahkan kabarnya sampai ke Tobelo, kota kecil di Pulau Halmahera. Masyarakat lalu gempar dan ketakutan tiap mendengar kemunculan gadis cantik yang suka menggoda para lelaki di sana. Semenjak itu, penampakan gadis misterius yang menakutkan dipanggil dengan Suwangi, sesuai dengan daerah asal pertama kali gadis itu terlihat. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya di Suwangi dan Tobelo saja, tapi penampakan hantu tersebut juga diceritakan di berbagai daerah di Maluku Utara. Masyarakat, terutama anak-anak, dilarang keluar rumah jika matahari sudah terbenam dan kegelapan sudah menyelimuti tiap sudut kota mereka. Warga meyakini jika ada campur tangan ilmu hitam atas bangkitnya sosok gadis tersebut, dan itu adalah Suwangi. Mengetahui betapa menyeramkannya cerita-cerita yang beredar mengenai gadis misterius pencabut nyawa, pastilah mengusik rasa ingin tahu dari mana asal gadis tersebut. Hingga diketahuilah pada saat awal terjadi konflik, seorang gadis menghadapi akibat dari konflik antara saudara di daerah Tobelo. Sang gadis yang merupakan anak kepala desa di Tobelo itu ditangkap oleh sekumpulan pemuda selama kerusuhan berlangsung. Gadis malang itu kemudian diperkosa oleh pemuda-pemuda tersebut. Setelah kehormatannya direnggut, gadis itu dibunuh dan mayatnya dibuang di suatu tempat yang terpencil hingga tidak diketahui oleh orang lain. Sejak itulah, arwah sang gadis kerap muncul di daerah Suwangi dan Tobelo. Entah mengapa, Suwangi menjadi tempat pertama kali hantu gadis ini muncul. Namun yang pasti, sosok gadis tersebut menghantui pemuda-pemuda di sana dengan harapan dapat menuntut balas pada pembunuhnya, meneror pria hidung belang yang suka tergoda dengan rayuan sang gadis. Suatu waktu, seorang paranormal di daerah itu mengalami sebuah mimpi yang menunjukkan di mana keberadaan mayat dari sang gadis. Segera masyarakat setempat berbondong-bondong mencari lokasi sesuai dari mimpi paranormal tersebut. Dan ternyata, mimpi sang paranormal memang berhasil membawa ke sebuah tempat di mana tubuh kaku dari gadis itu bersemayam. Ketika mayatnya berhasil dibawa kembali ke rumahnya, ritual pemakaman yang layak pun diadakan, dengan harapan supaya teror dari arwah gadis tersebut tidak berlanjut lagi. Pada awal Februari 2004, entah sosok yang sama atau bukan, hantu seorang gadis muncul kembali di Tobelo. Kali ini sebagian orang yang melihat penampakan gadis itu menyebutnya sebagai roh yang sangat jahat.
Hantu gadis itu kabarnya sering menampakkan diri pada malam hari untuk menjerat korbannya. Kejadian itu berlangsung semasa pemilihan umum diselenggarakan di sana. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di kasane Anda kersanengku